Yang paling mengkhawatirkan, yang selalu menyebabkan kemudian itu tidak jadi karena adanya yang namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rizal Jamal. Siapa di antara kita yang menginginkan kegagalan? Tentu semua kita kompak dan serentak menjawab bahwa kita tidak ingin atau tidak mau mengharapkan hal itu terjadi. Nauzubillah min zalik. Tentu yang paling kita inginkan adalah kesuksesan. Namun kadang sadarkah kita bahwa kita banyak melupakan apa yang sebenarnya menyebabkan kita gagal? Terkadang sebagai manusia biasa menginventarisasi penyebab-penyebab kegagalan atau faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan. Kadang kita susah menangkap atau susah memahami. Dan kali ini saya ingin memberikan gambaran dan setidaknya ada 3 faktor penting yang selalu menyebabkan kegagalan, dan ini sangat jarang dipahami sebagai sebuah penyebab yang paling besar. Apa itu? Yang pertama adalah malas sebagai hal yang paling umum. Ingat, malas sebagai hal yang paling umum yang menyebabkan orang banyak gagal. Karena terkadang malas ini menjadi suatu momok yang saya kira sangat mengkhawatirkan. Terkadang kita sudah plankan tetapi menunda waktu. Prokrastinasi menjadi selalu tantangan yang paling rumit untuk ditaklukkan. Walau terkadang kita ingin sudah memiliki kemauan yang besar untuk melakukan sesuatu atau mencapai atau mengagendakan sesuatu yang kemudian akan memberikan manfaat dan menjadi keuntungan buat kita, namun rasa malas selalu saja menghantui. Padahal saya kira tantangan bagi malas itu adalah yang paling penting, memiliki semangat. Tanpa semangat menjadi hal yang sangat memprihatinkan bagi setiap siapa saja yang ingin melakukan sebuah capaian menuju kesuksesan. Apapun yang ingin kita capai dalam sebuah kesuksesan, maupun itu dalam bidang seni, dalam bidang bisnis, dalam bidang apa saja, semua yang paling mengkhawatirkan, yang selalu menyebabkan kemudian itu tidak jadi karena adanya yang namanya malas, dan itu adalah hal yang paling umum. Kalau begitu, apa yang paling besar? Itulah faktor yang kedua, yaitu takut. Takut mencoba, takut ketika saya lakukan ini, saya lakukan itu, menjadi segala sesuatunya menjadi buyar. Karena kenapa? Takut adalah pembawaan dari dalam diri yang membuat kita selalu minder. Kalau saya lakukan ini, takutnya seperti ini. Kalau saya lakukan seperti itu, takutnya seperti ini. Begitulah yang terjadi dalam diri kita. Takut ya bermacam, bersumber dari pikiran, juga bersumber dari perasaan, dari hati kita. Makanya untuk mentaktisi ketakutan ini begitu banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah bagaimana mengulang-ulang atau kemudian mencintai apa yang sedang kita fokus, sehingga akan meminimalisir yang namanya kegagalan dalam suatu agenda, baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Karena yang paling besar yang menyebabkan orang gagal adalah memang ketakutan. Faktor yang ketiga yang menyebabkan orang gagal adalah sok tahu. Kita mungkin pernah mendengar beberapa kutipan yang cukup fenomenal. Dia mengatakan bahwa ketika Anda menganggap dirimu lah yang paling bisa, maka sebenarnya itu adalah awal kegagalanmu. Artinya apa? Sok tahu memang menjadi sesuatu bagi saya yang paling membahayakan, karena dapat mengeliminasi segala potensi yang ada, baik itu dari dalam diri kita, dalam diri orang lain, maupun juga dalam lingkungan sekitar. Karena sok tahu justru membuat kita kadang tidak mendapatkan respon yang cukup positif dari lingkungan kita atau dari orang-orang sekeliling kita, sehingga sok tahu inilah yang kadang banyak dilupakan. Perlu memang kita sebagai manusia, sebagai orang yang sangat mencintai yang namanya pengetahuan dan sangat mendewakan yang namanya skill dan sangat menghargai yang namanya sopan santun, sok tahu perlu dihindari sedemikian rupa. Isilah kepala Anda, isilah hati Anda, isilah kekayaan batin Anda dengan berbagai macam literatur yang dapat Anda lakukan agar Anda dapat meminimalisir yang namanya kegagalan. Sekali lagi, 3 faktor yang menyebabkan kemudian orang selalu gagal. Yang pertama karena rasa malas, itu yang paling umum. Yang paling besar adalah takut, dan yang paling berbahaya adalah sok tahu. Oleh karena itu, semoga 3 masalah ini tidak menghinggapi diri kita, sehingga segala sesuatu di tahun 2021 yang penuh dengan harapan ini semuanya bisa kita taklukkan. Karena itu semoga ini bermanfaat dan semoga juga dapat membantu buat kita semua. Saya Rizal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.